Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview buku tentang HRD yang berjudul Sukses Memimpin karya Dale Carnegie. Sebelum masuk ke review buku Sukses Memimpin, saya mau menyampaikan isi sinopsis buku ini. Sinopsis buku Sukses Memimpin. Apakah manajer yang sukses lebih tertarik meraih tujuan yang sudah ditetapkan atau memimpin orang-orang yang berada di bawah arahannya? Manajer yang efektif menyadari bahwa agar bisa mencapai tujuan mereka harus menjadi pemimpin sejati, yaitu orang yang mengarahkan, menumbuhkan motivasi, melatih, dan memberi perhatian kepada rekan kerja. Menyimbangkan keahlian memimpin dan keahlian manajemen sebaiknya menjadi fokus semua orang yang ingin sukses dalam pekerjaan. Cara kita memandang orang lain serta asumsi yang kita buat tentang orang-orang dan di dunia di sekitar kita membentuk realitas serta lingkungan kerja kita. Buku yang dilengkapi dengan prinsip-prinsip Dale Carnegie ini akan membekali kita agar bisa menjadi pemimpin yang efektif. Dale Carnegie Training bertujuan mempertajam keahlian dan meningkatkan kinerja individu agar terbentuk hasil yang positif, mantap, serta menguntungkan sekitar 9 juta orang telah menyelesaikan pelatihan Dale Carnegie yang diselenggarakan dalam lebih dari 30 bahasa. Para lulusannya di antara lain CEO korporasi besar, pemilik dan manajer bisnis, pemimpin legislatif dan eksekutif di sektor pemerintahan, serta individu-individu yang hidupnya diperkaya oleh pengalaman mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya di review buku ini adalah buku ini akan mengulas secara mendalam tentang pemimpin, apa saja yang harus dilakukan, karakteristik apa yang harus dimiliki, bagaimana menghadapi karyawan yang baik, bagaimana memberikan kritikan dan pujian, dan pastinya bagaimana caranya memimpin yang efektif. Masih dengan diksi khas Dale Carnegie yang sangat mudah dipahami, jadi banyak menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kita tidak perlu mengenyirkan dahi ketika membacanya. Apalagi yang sudah bekerja kantoran pastinya akan sangat akrab dengan apa yang dibicarakan di buku ini. Setiap bab akan ada ringkasannya dan sesekali akan ada step by step mengimplementasikan informasi yang disampaikan. Buku ini juga ngebahas hal-hal masa kini karena seperti yang dikatakan di buku ini, perubahan yang terus terjadi sekarang hingga masa depan akan menuntut gaya kepemimpinan yang menyesuaikan dan tetap berkembang. Jadi gestak gaya kepemimpinan masa lalu dengan gaya kepemimpinan sekarang. Cuplikan isi buku Sukses Memimpin. Seseorang tidak perlu terlahir sebagai pemimpin. Kebanyakan orang dilatih untuk menjadi pemimpin, namun ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Penelitian telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menemukan apa saja karakter tersebut. Walaupun kekuatan dan kemampuan individu berbeda-beda, penelitian menunjukkan bahwa manajer yang cemerlang melihat dunia dengan cara yang serupa. Berikut kualitas pemimpin sukses yang paling sering diamati. Mereka memiliki nilai-nilai yang kuat dan standar etika yang tinggi. Kita dapat belajar banyak dari filosofi Sir John Templeton, pendiri Templeton Fund, salah satu perusahaan reksadana dengan laba tertinggi di dunia. Ia mendasarkan praktik bisnisnya pada keyakinan bahwa
Sebagian besar orang yang paling sukses adalah mereka yang sangat secara etis, paling termotivasi. Menurutnya, orang-orang seperti itu kemungkinan memiliki pemahaman paling kuat mengenai pentingnya moralitas dalam bisnis, dan mereka dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan secara penuh dan tidak menipu pelanggannya. Kerja keras disertai kejujuran dan kegigihan adalah inti dari filosofi Templeton. Individu yang belajar menginvestasikan diri mereka dalam pekerjaan adalah orang yang sukses. Mereka mendapatkan apa yang mereka miliki. Lebih dari sekedar mengetahui nilai uang, mereka mengetahui nilai diri mereka. Mereka memimpin dengan memberi contoh serta bertindak dengan penuh integritas dalam kehidupan personal dan profesional, baik dalam menjalankan gagasan sendiri maupun orang lain. Mereka bekerja untuk memastikan apa yang direncanakan akan tercapai. Tidak ada yang lebih ampuh dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan daripada kesuksesan dan pencapaian. Bekerja keras untuk meraih tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin dan rekan-rekannya akan meningkatkan probabilitas kesuksesan dan memberikan motivasi untuk melangkah maju. Mereka memiliki pengetahuan mengenai tujuan perusahaan di tingkat korporasi dan departemen dan mengikuti perubahannya. Pemimpin terbaik menetapkan standar yang tinggi untuk diri mereka dan bekerja keras untuk meraih tujuan mereka. Seperti semua orang tidak melakukan kesalahan dan ketika kita melakukannya, kita harus memandang kesalahan ini sebagai pembelajaran dan berupaya mengubahnya menjadi keberhasilan. Seperti apa yang dikatakan orang, jika Anda tidak pernah melakukan kesalahan, Anda tidak akan pernah membuat keputusan. Kutipan buku Sukses Memimpin yaitu, apakah Anda tahu karakter terpenting yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin? Bukan kemampuan eksekutif, bukan mentalitas yang kuat, bukan kebaikan atau keberanian, bukan rasa humor, walaupun masing-masing karakter itu sangat berarti. Karakter terpenting adalah kemampuan berteman, yang jika diruntun lebih jauh berarti kemampuan melihat yang terbaik dalam diri orang lain. Dale Carnegie, Sukses Memimpin. Sekian review buku Sukses Memimpin beserta sinopsis dan kutipannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.